Pemain pria yang saya sudah kirim surat ke Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Akan mengumumkan siapa dua pemain itu, ya teman-teman bersabar. Ya, itu tidak boleh mendahului. Karena ini ranahnya dari PSSI, Pak Ketuanya akan umumkan langsung. Semoga kan ini dalam waktu cepat, tapi dua itu sudah pasti. Karena sudah ada komitmen, kesepakatan itu sudah ada, sudah bicara dengan tentunya dengan segera ya. Siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya ada orang mau mempertahankan merah putih, ya ada yang mau mempertahankan Garuda. Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Mengantisipasi absennya oleh Romeni, Erick Thohir siapkan Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Langkah timnas Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia sedang berada di titik paling menentukan. Semangat, doa, dan dukungan publik begitu besar, sebab Garuda Muda sudah berhasil menorehkan prestasi historis dengan melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Namun, ketika euforia itu sedang memuncak, kabar mengejutkan datang oleh Romeni. Penyerang muda yang menjadi andalan lini depan, dikabarkan tidak bisa tampil penuh di ronde keempat karena kendala kebugaran dan cedera. Absennya Romeni menjadi pukulan telak. Selama ini, ia tampil sebagai salah satu motor serangan yang paling diandalkan. Mobilitasnya, kecepatannya dalam mencari ruang, serta ketajamannya di depan gawang membuat lini serang Indonesia punya warna berbeda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bukan sosok yang mudah panik. Ia justru dikenal sebagai figur yang selalu menyiapkan langkah strategis. Absennya oleh Romeni jelas membuatnya harus berpikir keras, tetapi ia sudah jauh-jauh hari menyiapkan skenario cadangan. Erick tahu, jalan menuju Piala Dunia tidak akan mudah. Tim-tim besar Asia memiliki pemain depan kelas dunia yang mampu memanfaatkan kesalahan sekecil apapun. Jika Indonesia ingin bersaing, maka satu-satunya cara adalah memperkuat lini depan dengan amunisi baru. Itulah mengapa, ia segera menyiapkan dokumen naturalisasi untuk dua nama besar, Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Nama Joel Piroe sudah lama bergaung di kalangan pecinta sepak bola Eropa. Lahir di Belanda, Piroe meniti karir di Inggris dan dikenal sebagai salah satu striker yang tajam di liga yang kompetitif. Statistiknya berbicara, Piroe konsisten mencetak gol dari berbagai situasi. Ia bisa menuntaskan peluang dengan kaki kanan, kaki kiri, bahkan sundulan. Gaya bermainnya adalah tipikal finisher murni. Ia tidak banyak membuang peluang, selalu berada di posisi tepat pada waktu yang tepat. Itulah kualitas yang selama ini hilang dari lini depan timnas Indonesia. Dengan gelandang-gelandang kreatif seperti Tom Haye atau Marcelino Ferdinand, keberadaan Piroe di kotak penalti akan menjadi ancaman nyata. Jika Piroe adalah penyelesai ulung, maka Victor Gyökeres adalah mesin gol modern yang lengkap. Striker asal Swedia ini tampil menggemparkan bersama Sporting CP di Portugal. Ia memiliki kecepatan luar biasa, fisik yang kuat, serta kemampuan berduel yang jarang dimiliki penyerang Asia. Gyökeres bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pembuka ruang, pemberi tekanan, dan pemimpin lini depan. Ia bisa turun menjemput bola, berlari menusuk pertahanan, atau berdiri sebagai target man. Dengan gaya mainnya yang agresif, ia akan membuat bek lawan tidak pernah merasa nyaman. Bayangkan Gyökeres dipasangkan dengan Piroe. Yang satu bertugas menuntaskan peluang dengan klinis, yang lain memberi tekanan tanpa henti. Kombinasi itu akan membuat pertahanan lawan kacau, sesuatu yang selama ini sulit dicapai Garuda. Oleh Romeni memang pemain penting, tetapi ketergantungan pada satu orang selalu berbahaya. Erick Thohir tampaknya sangat paham akan hal ini. Dengan menyiapkan naturalisasi Piroe dan Gyökeres, ia sedang membangun kedalaman skuad yang lebih matang. Jika Romeni absen, timnas tidak akan kehilangan daya gempur. Bahkan, bisa jadi kekuatannya meningkat drastis. Romeni bisa tetap menjadi bagian penting ketika pulih nanti,
namun kehadiran Piru dan Gyökeres akan membuat Indonesia memiliki lebih banyak opsi. Tim tidak lagi bingung ketika satu striker cedera atau absen, karena selalu ada pengganti sepadan. Banyak yang bertanya, bagaimana dengan waktu? Babak keempat kualifikasi sudah di depan mata. Erick Thohir sadar betul, waktu tidak bisa disia-siakan. Maka dari itu, dokumen naturalisasi kedua pemain ini sudah disiapkan bahkan sebelum isu absennya Romeni mencuat. Langkah administrasi dipercepat, komunikasi dengan pemerintah dilakukan intensif, bahkan jalur diplomatik pun dibuka. Erick ingin memastikan bahwa ketika ronde 4 dimulai, Piru dan Gyökeres sudah bisa mengenakan seragam merah putih dengan sah. Jika proses ini berhasil, Indonesia akan memiliki lini depan paling menakutkan dalam sejarah. Piru dengan ketenangan dan insting golnya, Gyökeres dengan tenaga dan agresivitasnya, serta Romeni yang tetap bisa menjadi pilihan ketika pulih, akan membentuk trio mematikan. Supporter pun tentu akan menyambut kabar ini dengan euforia. Bayangan tentang Indonesia yang selama ini tumpul di lini depan kini tergantikan dengan gambaran skuad yang penuh gol. Stadion-stadion akan dipenuhi teriakan semangat, keyakinan bahwa Garuda bukan hanya peserta, melainkan penantang nyata di Asia. Jalan menuju Piala Dunia, babak keempat kualifikasi adalah jalan terjal. Lawan yang dihadapi bukan lagi tim mediocre, melainkan raksasa dengan tradisi panjang. Jepang dengan disiplin taktiknya, Korea Selatan dengan stamina dan mental baja, Arab Saudi dengan pengalaman Piala Dunia mereka, semua menunggu di depan. Namun, dengan persiapan matang, Indonesia tidak datang untuk menyerah. Justru sebaliknya, Garuda siap menunjukkan bahwa mereka layak berada di sana. Kehadiran Piru dan Gyökeres adalah simbol keseriusan itu. Dengan mereka, peluang mencetak gol lebih besar, peluang meraih kemenangan lebih nyata. Penutup, absennya oleh Romeni di ronde 4 memang menjadi ujian berat. Tetapi ujian itu justru melahirkan solusi yang lebih besar. Erick Thohir dengan cepat mengantisipasi keadaan dengan menyiapkan naturalisasi Joel Piru dan Victor Gyökeres. Jika semua berjalan sesuai rencana, Garuda akan memiliki lini depan yang bukan hanya kuat, tetapi juga ditakuti lawan. Sebuah kekuatan baru yang bisa mengantar Indonesia menggapai mimpi terbesar, tampil di Piala Dunia. Pertandingan melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo meninggalkan catatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski timnas Indonesia mampu menguasai permainan, menekan dari sisi sayap, hingga menciptakan beberapa peluang, hasil akhir tetap membeku pada angka 0-0. Bukan karena tidak ada usaha, tetapi karena lini depan Garuda belum mampu memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Supporter di tribun sudah menanti teriakan gol yang bisa mengguncang Surabaya, namun hingga peluit panjang dibunyikan, yang tersisa hanyalah rasa kecewa bercampur bangga. Timnas Indonesia memang tampil disiplin, namun ketajaman di kotak penalti lawan masih belum terlihat. Inilah titik lemah yang kini menjadi sorotan besar, terutama menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona